info lah SSD yang super awet dan murah. Namanya elektronik, mana bisa tunjuk satu brand yang paling dan super awet. Nggak bisa lah. Lu cuma bisa manfaatin garansinya semaksimal mungkin. Dan beberapa kali gue disponsorin Adata, garansi SSD-nya itu 5 tahun dan atau TBW-nya 3000 terabyte. Yang sistem garansinya tergantung yang mana nyampe duluan. Tahunnya kah atau TBW-nya. Sistem garansi ini buat versi 980 Blade dan Pro-nya, tipe terbarunya. Karena gue orangnya penasaran, gue juga nggak mau stop dong di panjang garansinya doang. Gue tanyalah sama Adata, persentase orang yang klaim garansi dibandingkan dengan total penjualan kira-kira tuh berapa persen? Dari data Adata, rata-ratanya ada di 0,5 sampai 1%. Jadi kalau Adata tiap bulannya jualan 10.000 SSD, pasti ada 100 piece yang rusak. Kalau 30.000 SSD ya 300 piece yang rusak. Dari data itu kita bisa ambil dua kesimpulan. Yang pertama, pastiin lu selalu backup data lu, terutama yang sangat-sangat sensitif dan penting, ke cloud atau ke SSD atau HDD eksternal, karena lu nggak pernah tahu lu dapat 99%-nya atau lu lagi kena sial di 1%-nya. Yang kedua, ini sejalan juga sama yang gua bahas selama ini. Hindari ODM di barang elektronik. Gua jelasin. Setiap kali SSD lu rusak dan matot, lu kan klaim garansi tuh di masa garansi. SSD rusak, lu kasih dong, dan Adata akan ganti baru SSD lu dengan barang baru. Apakah lu tahu SSD rusak lu kemana? Dari info yang gue dapet, SSD rusak lu itu harus dan wajib dikirim balik ke Taiwan. Pertanyaannya, di Taiwan bakal diapain itu SSD rusak? Adata sih nggak kasih gue info kemana SSD rusak itu. Tapi kalau lu udah sering ke China dan mengerti sistem bisnis China itu sendiri, lu akan tahu kalau SSD rusak lu itu akan pergi ke China, diperbaikin bagian yang rusak sama pengepul di sana, dan menurut lu akan dijual ke siapa? Ya ODM yang banyak di itu sama 78 di Indonesia. Dan dari Adata, chance rusaknya 1% dari total penjualan. ODM ini bisa jadi berubah 5-10%. Ya logik aja, itu barang kan udah bekas dipakai, dibenerin terus dijual lagi. Lu masih nyepong begituan. Aduh, kocak lu. Dan sistem gini bukan hanya terjadi di SSD ya. TV ya begitu di pool, laptopnya begitu, motherboard, smartphone, dan semua elektronik lainnya. Ada pengepulnya di China, dibenerin juga sama mereka. Itulah kenapa gue bilang elektronik plus teknologi plus safety, hindari ODM kecuali lu mau judai. Adata yang terbaru itu udah generasi 5, Blade sama Pro. Bedanya satu ada kipas, satu pendingin biasa. Speednya 14.000, gua juga udah tes, dapetin lebih cepet dikit. Chipnya udah pakai 6 nanometer, digeber stress test 10 menit nonstop. Yang ada kipasnya masih ada ayem, yang nggak ada kipas 95 derajat maksimumnya. Masih kuat juga buat nanganin panasnya, nggak nyentuh 100 derajat. Dan daripada lu lihat angka spek-speknya aja lah, kita langsung praktek aja. Nih drive C-nya gue pakai yang Pro, drive D-nya gue pakai yang Blade. Di game ya, Indiana Jones, Great Circle 113 GB. Kita move nih, lu lihat. Tek, tek, tek. Nah, mampus lu. Ini gue tes game yang sebegitu banyak ya. Lu lihat sendiri dah berpuluh-puluh giga ya. Ini lu pencet aja move. Paling yang lu nyeduh kopi bentar, seruput bentar, udah beres kopi. Garansi seperti gue bilang tadi 5 tahun. Dan yang paling gue demen, adminnya tuh mau dan aktif gitu buat urusin masalah di forum. Yang terbaru tuh ada masalah power supply Adata tuh yang meledak. Barangnya udah diganti baru tuh sama Adata. Yang meledaknya dianalisa ke Taiwan. Ternyata ada serangga yang masuk ke bagian voltase tinggi di power supply-nya. Meledak lah itu. Dan seterusnya lu baca sendiri dari FB dah. Kalau menurut lu beli Adata yang punya kemungkinan fail-nya itu 1%, berarti 99% barangnya oke dong. Adalah sebuah masalah buat lu. Justru secara logika, lu mesti dan harus lebih curiga lagi sama brand-brand ODM yang dikokop sama penyepong 78 yang di market. Udah paham kan lo kenapa gue bilang ODM itu judai? Gue udah siapin tuh Adatanya di keranjang. Lu lihat, siapa tahu lagi ada diskon. Buat yang tidak suka judai.